Halo Lenga Tambora. Saya Mirham Mauludin. Dan saya Nadia Sari Putri. Kali ini kami akan menjadi virtual guide bagi Lenga semua dalam acara Virtual Tour seri pendakian di Taman Nasional Tambora. Nah, kali ini kita mau mendaki di Taman Nasional Tambora. Itu ada berapa jalur pendakian? Di Taman Nasional Tambora ada 4 jalur. Jalur pendakian Turun Sanga, jalur pendakian Pancasila di Kabupaten Dompu, jalur pendakian Piong di Kabupaten Bima, dan jalur pendakian Kawinatri. Oke, jadi untuk kali ini kita mau ajak Lenga semua lewat jalur mana nih? Kita lewat jalur yang baru dan kita pakai jalur yang punya sensasi baru di Indonesia, yaitu jalur pendakian berkendara menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4, yaitu jalur pendakian Piong. Oke. Kalau gitu langsung Kita aja saksikan ya. keseruannya. Ayo ikuti terus perjalanan kami. Oke, Lenga, cus. Cus. Oke, sekarang kita sedang dalam perjalanan Ya. menuju Resort Piong ya. Kita sudah di perjalanan menuju Resort Piong. Jadi Lenga semua ini harus diperhatikan kalau mau mendaki itu diwajibkan untuk melakukan registrasi di kantor resort terlebih dahulu ya. Khususnya Resort Piong ya. Melalui jalur pendakian Piong ini. Sebagai pengelola jalur Piong. Ya. Kalau teman-teman mau ke resort itu mungkin bisa melalui Bandara Bima itu ya. Iya. Jaraknya berapa kilo itu? Dari kira-kira? Bandara Bima, jika kita menggunakan pesawat turun di Bandara Bima, kita menggunakan kendaraan mobil itu sekitar 3 jam dengan jarak tempuh itu sekitar 99 km sampai ke Resort Piong. Oke, mungkin itu aja. Kita fokus ke perjalanan, kita lanjut sampai ketemu lagi. Tetap ikuti terus perjalanan kami. Cus Lenga. Halo Lenga Tambora. Hai. Sekarang kita sudah sampai di Resort Piong. Di sini pengelolaan jalur pendakian untuk jalur pendakian Piong. Oke, untuk gambaran pendakiannya kita bisa lihat di papan informasi. Di sini ada papan informasi untuk jalurnya sama gambaran tentang PNBP-nya. Nah, ini papan informasinya. Ini menggambarkan gambaran umum tentang kondisi jalur di atas. Nanti Lenga yang mau naik ke jalur pendakian Piong khususnya bisa melihat semuanya informasi ada di sini. Berarti ini kurang lebih sekitar 27 km ya, untuk menempuh puncak via Piong. 27 km. Wow. Ya lumayan lah. Ini kan kita bisa dapat sensasi baru lah karena kan satu-satunya jalur pendakian berkendara di Indonesia. Itu dia sensasi yang kita cari. Tidak ada di tempat lain selain di Tambora kita memiliki jalur pendakian berkendara. Salah satunya di jalur Piong. Piong ini ya. Iya. Oh, selain itu juga kayaknya kita ada kewajiban lain ini. Nah, harus ada apa ini? betul, ini satu tarif penerimaan bukan pajak PNBP di Taman Nasional Tambora. Oke. Jadi ini gambaran ketika teman-teman Lenga Tambora datang melapor ke sini. Nah, inilah yang Lenga Tambora bisa lihat. Lenga Tambora masuk di mana? Lenga Tambora naik sepeda motor kah? Roda 2 atau roda 4? Atau sepeda atau naik kuda? Berarti ini tarif per hari ya? Per hari, per orang. Oke. Seperti itu. Sip. Oke Lenga, sekarang kita sudah bersama Kepala Resort Piong. Bersama siapa namanya, mungkin bisa diperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Sabarudin, saya selaku kepala resort di Resort Piong wilayah Taman Nasional Tambora. Ya. Oke Pak, jadi kan kita mau pendakian nih via jalur Piong. Nah, syarat-syarat apa aja sih yang harus dipenuhi oleh para calon pendaki ini? Ya, betul. Pak? Ya, terima kasih. Jadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendaki itu salah satunya harus ada rapid test.
Ya, surat keterangan bebas Surat COVID ya. Bebas COVID ya. Oke. Karena kita lagi ada di era pandemi ini. Terus yang kedua, persyaratannya harus menggunakan kendaraan. Oke, ya, ya. Baik roda 2 ataupun roda 4. Karena kita jalur pendakian berkendara Ya, karena Oh, ya, kita betul. di Nggak bisa jalan jalur kaki. Piau Nggak bisa ini jalan kaki. nggak bisa jalan kaki, Bahaya. pakai kendaraan roda 4 yang 4x4 Ya. dan motor trail Ya. untuk naik ke puncak. Oke, tadi kita udah mendengarkan ya penjelasan bagaimana prosedur pendakian, Betul. terus juga tadi udah ada gambaran jalurnya seperti apa. Ya. Mending kita langsung siap-siap kali Siap-siap ya. aja supaya langsung go. Oke, cus. Sudah di pos 1 nih kita. Yeay. Kita sampai di pos 1. Ini 3 km ya dari tadi gerbang pendakian. Yes, dari gerbang pendakian kita berkendara. Sekali lagi berkendara ya, bukan Oke. trekking. Kita berkendara dari naik mobil, naik motor. Tadi 3 kilo sampai ke pos 1. Jalurnya masih tergolong aman ya. Masih enak Belum lah. Masih terlalu- fun lah. Ah. Kalau teman-teman anak-anak motor bilang masih fun lah. Kalau mobil pun masih fun. Nanti kita naik, kita lihat tantangannya. Berarti ya karena belum terlalu capek juga mungkin nggak terlalu banyak lah ya aktivitas untuk di pos 1 ini. Betul. Paling istirahat sebentar terus langsung Paling kita ya sampai di pos 1, tandanya kita pos 1 paling mau foto-foto bentar boleh lah. Baru paling 10 menit 20 menit kita langsung jalan lagi. Langsung cus lagi. berarti sekarang kita Cus lagi. Oke. Go. Oke. Halo Lenga. Halo Lenga. Kita udah di Menara Pandang. Nah, itu. Jadi salah satu yang bikin menarik di jalur pendakian Piong ini ya adanya Menara Menara Pandang Pandang ini. Nah, ini tuh tujuan dibangun karena di daerah ini memang rawan terjadi kebakaran ya. hutan. Ya, terjadi Ah. kebakaran hutan. Jadi fungsi Menara Pandang ini adalah untuk memantau kondisi sekitar wilayah jalur Piong ini yang memang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Itu dia. Tapi selain untuk memantau kebakaran, ternyata ada yang menarik juga dari Menara Pandang ini. Betul. Bisa kita tahu kalau kita naik ke atas. Oke, kita cus aja ke atas. Cus ke atas. Oke. Ayo. Wah, keren banget di sini. Wow. Ya, inilah pemandangan dari sini. Di sana ada Dorotabetoi, di sana Dorotabenae. Dorotabetoi itu dalam bahasa Indonesia diartikan Doro adalah gunung, Tabe adalah wajan, Nae adalah besar, dan satu lagi Dorotabetoi adalah gunung wajan kecil. Nah, jadi dua bukit ini adalah beberapa sinderkon yang ada di sekeliling Tambora.
Seolah-olah mereka ini jadi gerbang masuk ya menuju Jadi ada dua gunung bukit ini. pendakian Piyong ini ya, menuju puncak ini kayak selamat datang. Selamat datang. Dua gerbang selamat datang menuju jalur pendakian Piyong. Wah, akhirnya kita sampai di pos 2. Setelah melalui tadi 6 km dari pos 1 dengan jalan yang sudah mulai bergelombang. sangat terasa mulai adrenalinnya terpacu. Nanti kita tinggal 4 km lagi ke pos 3. Tapi semakin ke atas, semakin adrenalinnya semakin baik ke atasnya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Oke, yuk lanjut. Yuk, cus. Lenga ini seperti bisa dilihat ternyata jalurnya lumayan sulit. Jadi tim masih sedang cangkul-mencangkul untuk memperbaiki jalan. Semoga cepat selesai. Lanjut pos 3. Halo Lenga Tambora. Sekarang kita udah di pos 3. Ketinggiannya Ketinggian 940 mdpl. Sudah di kilometer 13 dari pos 2 jaraknya 4 kilo. Dari nanti kita ke pos 4 jaraknya 10 kilo. Ini 2 kali lipat ya berarti ya. jarak yang panjang namun sebanding dengan view yang disuguhkan nanti di sana. Nanti Savana sepanjang mata memandang. apalagi sekarang lagi musim hujan. Musim hujan, Setelah musim hijau-hijaunya hijau. ya. Lagi enak lah. Hijau-hijau. Satu lagi nih, kalau ke pos 3 Nah, itu yang penting. harus mampir di salah satu ikonnya jalur pendakian Jalur Piyong. pendakian Piyong. Yaitu- Ada selfie point di sana. Nanti kita ke sana Harus. untuk melihat Donggo Tak Betoi dan Donggo Tak Benae. Oke, Oke, Langsung aja aja kita ya. ke sana. go. Jadi ini ya, Oke, selfie point. Kita sudah sampai di spotnya. Jadi di sini puncak bukitnya. Kita bisa melihat Donggo Tak Benae di sana Oh, secara iya, lebih iya. dekat dan lebih jelas. Bagus Coba banget ya dari kita sana. lihat ke sana. Mendekat. Ada sampah. Ini nih salah satu hal yang nggak boleh dilakukan sama para Lenga Tambora yang mau mendaki di jalur pendakian Piyong. Itu tadi. Kan simple ya sebenarnya Iya. sampah. Mungkin kita bawa bekal gitu kan. Betul. Bisa banget kita tinggal masukkan ke Remukan. tas, nggak memakan tempat Iya. kan ya.
Dan ini juga kan kita menjaga keindahan lokasi ini dan keasrian kelestarian tempat yang sudah sangat indah diberikan oleh Tuhan seperti ini. Itu dia. Karena gunung ini sendiri bukan tempat sampah. Bukan tempat sampah. Jadi lenga-lenga yang mau mendaki harapannya membawa turun kembali Sampah-sampahnya. Menikmati tanpa mengotori. Oke. Itu dia. Iya. Jalan. Sekarang kita berada di pos 4, yaitu pada ketinggian 1875 meter di atas permukaan laut. Nah, jarak dari pos 3 tadi itu sekitar 10 km. Jadi sepanjang perjalanan kita disuguhi oleh pemandangan hamparan padang savana yang begitu luas. Oh ya Lenga, jalur pendakian Piyong ini kan sebagian besar didominasi oleh padang savana ya. Jadi cuacanya juga sangat panas gitu, hampir tidak ada tutupan ya di sepanjang jalur, dan juga tidak ditemukan sumber mata air nih sepanjang jalur pendakian. Maka dari itu direkomendasikan untuk mendaki menggunakan kendaraan agar Lenga semua dapat membawa bekal air yang cukup gitu. Oke, kita lanjut ke pos 5 ya. Cus. Oke Lenga, kita sudah sampai di mana? Di pos 5 akhirnya. Akhirnya setelah ya perjuangan mendaki menggunakan kendaraan motor ini 25 km 25 km kurang lebih kita tempuh. Sekarang sudah di ketinggian 2040 mdpl. Makanya kita sudah mulai kedinginan. Kalau gitu tepat lah ya kita mendirikan tenda. Kita ngecamp di sini, parkir terakhir kendaraan di sini, persiapan istirahat makan malam. Besok pagi kita summit naik 1,7 kilo sampai ke Bukit Kaldera, jalur pendakian Piyong. Tetap ikuti perjalanan kami di pendakian berkendara jalur Piyong. Cus. Halo Lenga Tamura. Gak kerasa ya, sekarang udah hari kedua pendakian kita di jalur Piyong.
Kemarin itu kita melalui berapa kilometer itu untuk sampai pos 5? Iya, jadi mulai dari gerbang pendakian itu total keseluruhan sampai ke pos 5 itu 25 kilo. Nah, nanti nambah untuk sampai ke bibir kaldera 1,7 kilo. Jadi totalnya 26,7 kilo untuk total perjalanan dari gerbang pendakian sampai ke bibir kaldera jalur pendakian Piyong. Piyong ini ya, oke. Jadi kita bisa dari puncak Piyong pos 5 ini, kita bisa lihat dua teluk, yaitu Teluk Sanggar sama Teluk Saleh. Jadi itu salah satu view keunikannya di sini yang memang disuguhkan sama pos 5 dan jalur pendakian Piyong secara utuh. Setelah pasca meletusnya Tambora 1815 ya. ada salah seorang ahli botani dari Swiss, namanya Heinrich Jollinger. Itu. Nah, itu dia diperintahkan oleh Raffles untuk mendaki Gunung Tambora. Oke. Jadi dia mendaki Gunung Tambora melalui jalur pendakian Piyong. Setelah letusan, jadi yang Setelah letusan pertama kali 1815 itu 1847. 32 tahun setelah letusan, beliau Heinrich Jollinger sampai ke menginjakkan kakinya di tanah Tambora pertama kali melalui jalur pendakian Piyong. Itu keunikannya. Seperti kalau kita lewat sini mungkin napak tilas Napak tilas. Bagaimana Jalurnya itu kita melihat pemandangannya gitu ya, jalurnya bagaimana dia naik. apa yang dilihat dulu Ya. mungkin juga masih kurang lebih sama ya. Seperti apa yang kita lihat sekarang. Tetap keindahannya Seperti ya savana seperti ini juga. Jadi ini Pak Abdullah Iya. memang sudah lama ya asli Piyong dan juga kebetulan petugas di Pengelola jalur pendakian Piyong itu. Seperti Dan- tadi Pak, jadi mungkin bisa diberikan informasi kepada Lenga semua kalau ada penyewaan jeep atau mungkin bahkan penyewaan alat-alat trekking, pendakian ya, itu. seperti itu. Silakan Pak. Ya, kami khususnya di Resort Piyong ini ada mitra yang bergerak di bidang off-road, Penyewaan jasa untuk berkendara mendaki melalui jalur Piyong ya. Ya, benar. Iya. Ya, Dengan mobil spesifikasi khusus dengan gitu ya. mobil spesifikasi khusus. Iya. Ya, PT Harto, PT Iya. dan lain sebagainya. Ya, itu yang kami ini. Jadi ada mitra ya yang memang Ada mitra. sudah dibangun kerjasamanya bagi beberapa orang yang memiliki kendaraan-kendaraan spesifikasi khusus untuk mendaki menggunakan jalur Piyong itu sudah ada kontaknya di teman-teman Resort Piyong ya. Sudah ada kontak. Jadi nanti ketika Lenga Tambora yang ingin mendaki melalui jalur Piyong tapi tidak memiliki kendaraan dengan spesifikasi khusus itu, nanti bisa hubungi teman-teman Lenga di Resort Piyong ya. Iya, benar. Oke. Mungkin ini juga Pak yang bikin penasaran harganya gitu, berkisar berapa Kisaran sih? harga, sekitarannya berapa? Ya, kisaran harga yang dipasang oleh mitra itu Ya. ya untuk satu antar jemput Satu lah, kali ya. pulang pergi ya. Pulang pergi lah. Yaitu 3,5 juta. 3,5 juta ya Lenga, 3,5 nanti juta. dicatat. Untuk Ya. kapasitas berapa Untuk orang itu kapasitas Pak? berapa orang? Kapasitasnya tamunya 5 orang. Tamu 5 orang tambah beserta drivernya. driver 1 ya? Iya. Ya. Iya. Oke. Kita sekarang sedang di Jalur menuju puncak. Dan di sini ada flora dilindungi ya, Flora yang dilindungi yaitu bunga Edelweiss. bunga abadi kata Bunga orang-orang. abadi kata orang. Iya. Jadi kalau
menemukan bunga ini di sekitar jalur pendakian, jangan dipetik atau dirusak, cukup dilihat dan dinikmati saja sesuai dengan apa adanya bunga ini. Sekitar Taman Nasional ini ada juga namanya satwa kunci, faunanya. Itu ada rusa timor ya? Rusa timor sama elang flores. Itu. Ya, elang flores. Itu yang menjadi satwa kunci dan ikon bagi Taman Nasional Tambora yang kami lindungi seperti itu. Kita sudah ada di ketinggian 2415 mdpl, puncak jalur Piyong. Akhirnya setelah ya kurang lebih 25 kilo. 27 sampai puncak ya? 27 puncak ya, 27 sampai puncak. 27 kilo. Kita berkendara ditambah dengan trekking tadi. Ya. Sudah sampai di ketinggian 2415 mdpl. Dan untungnya cuacanya ini bagus, cerah. Sepertinya Tambora menyambut kita dengan baik. Itu dia. Jadi kita bisa lihat sini kalderanya. View kaldera luasnya Tambora. Ini keunikan yang ada di Tambora, view dari puncak jalur Piyong. Kita bisa melihat kaldera yang luasnya 7 km. Dengan kedalaman 1,2 km. Ini merupakan ini ya, saksi kejadian letusan. Saksi bisu kejadian letusan dahsyat, maha dahsyat Tambora tahun 1815. Itu merupakan salah satu letusan gunung api modern yang terbesar ya, yang tercatat dalam sejarah ya. Jadi dalam catatan sejarah itu di era modern, letusan Tambora itu dengan skala 7 VEI, Volcanic Eruption Index. Jadi itu yang terbesar di dunia. Dulu sebelum letusan itu juga kabarnya ketinggiannya mencapai 4.300 sekitar 4.300 sebelum meletus, dan setelah meletus hampir setengahnya hilang. Sekarang puncak tertinggi 2851. Tapi kita sekarang berada di puncak 2415 mdpl, jalur pendakian berkendara Piyong. Berarti memang letusan di 1815 itu paling dahsyat dahsyatnya lah. Yang katanya sampai Eropa. Dampaknya itu sampai ke Eropa. Sehingga di sana terjadilah 1 tahun tanpa musim panas, yang konon katanya membuat Napoleon Bonaparte pada kala itu kalah perang. Karena dia memprediksi bahwa strateginya sudah diatur semua, prediksinya seperti ini akan musim panas mereka, sehingga datanglah dampak dari letusan Tambora itu, musim dingin yang berkepanjangan, sehingga mereka lapar, gagal panen dan lain-lain, sehingga dampaknya luas lah, sehingga Napoleon Bonaparte saat itu kalah perang katanya. Jadi pas ya kalau dibilang Tambora mengguncang dunia. Mengguncang dunia itu cocok sekali. Terjadi pada saat itu. Saat itu di 1815. Dampak letusan di skala lokal itu sendiri seperti apa ya? Jadi secara langsung dampak dari letusan Gunung Tambora yang maha dahsyat itu pada 1815 itu menghancurkan 3 kerajaan, konon katanya seperti itu. Yaitu 3 kerajaan itu adalah Kerajaan Pekat, Kerajaan Sanggar, dan Kerajaan Tambora. Karena masih aktif juga berarti dia juga kayaknya rawan longsor ini. Betul. Jadi untuk nanti para pendaki yang mendaki Gunung Tambora di jalur manapun, khususnya jalur pendakian Piyong,
agar tidak terlalu dekat dengan bibir kaldera. Memperhatikan bagaimana langkahnya beraktivitas di bibir kaldera, tidak terlalu dekat dengan bibir kaldera karena di sini rawan longsor. Tetap harus keamanannya. Keamanan dan kenyamanan harus dijaga, safety-nya harus dikedepankan lah. Itu Lenga. Itu Lenga, oke? Itu kita tunggu kedatangan Lenga semua. Kita tunggu kedatangan Lenga semua di semua jalur, terutama di jalur pendakian berkendara piong 2415. Oke Lenga, sampai ketemu lagi. Ayo ke Taman Nasional!